Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita dapat berjumpa kembali di channel yang sama, yaitu channel Siang Malam Official bersama saya Muhammad Aib. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa pecinta channel Siang Malam Official, yaitu mengenai video sebelumnya. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai mengalami kecelakaan yang serius atau kecelakaan lalu lintas yang serius, dan bagaimana rasanya pada waktu itu. Luar biasa. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, sekedar mengingatkan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan bantu channel kami agar dapat berkembang dengan baik, dan tentunya dengan cara menge-share video-video kami ke teman dan saudara Anda. Dan tonton terus video kami dari awal sampai akhir agar Anda tidak gagal paham. Jadi gini pemirsa, di tahun 2004 itu saya sering mondar-mandir keluar kota untuk bekerja. Jadi laju luar kota, dari kota satu ke kota lain itu terus untuk bekerja, itu sering, hampir setiap hari. Jadi suatu ketika saya mau berangkat keluar kota, itu saya sudah memiliki firasat yang tidak enak, yang tidak nyaman firasatnya. Terus hati terasa kayak deg-degan tanpa sebab, pikiran juga tanpa sebab, yang nggak enak pikirannya tentunya. Tapi saya memaksakan diri untuk berangkat. Setelah berangkat, saya mengendarai sepeda motor roda 2. Pada waktu itu saya mengendarai motor roda 2. Sampai di tengah-tengah jalan tuh perasaan tambah nggak enak sekali rasanya. Saya hampir memutuskan untuk pulang, balik lagi ke rumah. Saya hampir memutuskan untuk pulang ke rumah, tapi saya berpikir lagi, wong udah sampai tengah-tengah kok malah mau pulang. Saya akhirnya tidak jadi pulang, saya untuk meneruskan perjalanan itu. Dan sampai sudah hampir sampai di tempat tujuan ya, itu ada tikungan dan juga ada mobil pick up hitam. Itu posisinya agak ke kanan dikit, dan posisi saya ini posisinya di sebelah kiri, jadi dari arah berlawanan gini. Nah itu tidak lama kemudian tiba-tiba mata saya gelap, dan hitungan detik dar, saya sadar benar saya kecelakaan, dan saya merasakan kontak langsung, dan saya kepental itu sadar. Proses kepentalnya guling-guling pun saya tahu, gelinting-gelinting itu sampai beberapa kali gulingan dan terpental beberapa meter. Dan setelah itu tiba-tiba mata saya terang kembali terang. Saya melihat motor saya hancur, terus orang pada berlarian mendekat ke saya mau menolong saya, terus sepatu saya kepental. Terus ada, setelah orang-orang pada mendekat saya tanya sama orang yang ada di situ, Pak, kaki saya ada di mana? Kaki saya mana? Kaki saya mana? Saya tanya gitu. Terus bapak itu bilang, itu kakimu didudukin kamu sendiri. Saya lihat, membentuk kurang lebih itu seperti lingkaran dan bercucuran darah banyak sekali. Itu saya melihat jelas, dan saya menyadari bahwa kaki saya ini patah menjadi beberapa bagian. Itu saya sadar benar itu pada waktu itu. Dan terus saya mengusap gini nih, darah dari hidung, darah dari mulut, darah. Saya nggak bisa bangun. Terus dengan cepat, alhamdulillahirrahmanirrahim, polisi datang dengan cepat dan sigap langsung membawa saya ke rumah sakit, dibantu sama warga sekitar. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada bapak polisi dan warga sekitar situ yang membantu saya pada waktu itu. Dan setelah sampai di rumah sakit itu, saya langsung mendapatkan pertolongan medis dengan cepat dan baik di UGD, terus pindah ICU. Setelah sampai di ICU, saya baru merasakan kaki saya ini kesemutan, kaki ini jarem dan terasa tebal. Jadi kesemutan, tebal, jarem, ngilu-ngilu gitu tuh. Itu rasanya saya alami. Dan kepala itu pusing. Kepala saya itu terasa pusing gitu, ngeliang, pusing gitu tuh, terus sampai beberapa hari. Dan alhamdulillahnya
sekarang sudah sembuh kembali. Jadi kurang lebih begitu ceritanya dan begitu rasanya. Dan mudah-mudahan yang bertanya ini dapat sebagai masukan, terutama dalam berkendara sepeda motor. Lebih baik hati-hati. Kalau hati kita nggak enak tanpa sebab, itu lebih baik kita berhenti dulu, berdoa, dan mohon selamat. Kalau sudah hati enak dan fisik fit, silahkan jalan lagi pelan-pelan, tidak usah keburu-buru. Dan yang paling penting adalah helm ini tetap dipakai dan posisinya klik. Jangan sampai helm nggak ada talinya atau talinya dilepas nggak diklikin, itu cukup berbahaya sekali kalau terjadi apa-apa. Dan untungnya pada waktu itu saya pakai helm. Andai kata nggak pakai helm, saya nggak tahu itu bagaimana kondisinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan yang bertanya puas dengan jawaban saya. Dan yang saya alami ini mudah-mudahan tidak terjadi di teman-teman kita, sahabat kita, dan saudara kita. Dan juga pemirsa, ini tip mengendarai sepeda motor berdasarkan pengalaman yang saya pakai. Satu, fisik harus fit, harus sehat benar, tidak kecapean. Kalau kecapean istirahat. Yang kedua, kondisi motor, perlengkapan, terus mesin juga harus dicek semua, kondisinya baik juga. Terus juga satu lagi, jangan lupa pakai helm seperti yang tadi saya sampaikan, harus memakai helm, dan rem dikontrol. Rem harus normal karena rem ini bahaya. Kalau remnya kurang makan itu bahaya. Jadi cukup berbahaya di jalan. Dan satu lagi, jangan ngebut. Jangan ngebut, jaga emosi. Kalau diselip orang jangan panas terus ikut-ikutan selip-selipan gitu tuh nggak baik gitu. Itu cukup berbahaya sekali. Jadi tipnya dari saya simple, di jalan jangan emosi, jaga kesehatan. Kalau fit, kalau capek istirahat, karena kalau kecapean dipaksakan itu juga berbahaya juga. Dan lagi juga kalau hati kita terasa nggak enak, lebih baik berhenti dulu dan berdoa sampai benar-benar enak, tenang, pikiran kita tenang, baru kita lanjut jalan lagi. Jadi seperti itu aja pemirsa. Samping semua itu juga surat-surat juga harus lengkap. Jadi gitu, cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.